Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya di Karyaku Channel. Kiranya kita semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja. Perenungan kita pada saat ini adalah bertemakan menghadap tahta Kristus. Mari kita sama-sama memahami materi ini. Sebuah renungan tentang tanggung jawab pribadi kita di hadapan Tuhan dan makna hidup yang sesungguhnya. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10, mari kita dengan seksama memahami akan firman ini agar kita mengerti sebuah tanggung jawab di hadapan Tuhan selama kita hidup. Jadi ada pertanggungjawaban yang Tuhan minta dari tiap-tiap kita. Jadi artinya di sini tidak hidup seenaknya saja, ada pertanggungjawaban yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Tuhan. Dikatakan di sini sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi kita nantinya ada pertanggungjawaban kepada panggilan kita untuk bertanggung jawab. Setiap orang percaya dipanggil untuk hidup dengan kesadaran penuh bahwa kita bukan memiliki atau milik kita sendiri, melainkan memiliki Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Hal ini identitas kita. Jelas sekali kita harus menyadari identitas kita di tengah-tengah dunia ini. Kita adalah hamba Kristus. Hidup kita adalah pelayan kepadanya. Maka tanggung jawab kita adalah setiap pilihan kata dan tindakan memiliki makna kekekalan di mata Tuhan. Harapan kita, pengadilan ini bukan tentang rasa takut, tetapi tentang kasih dan kebenaran. Jadi, ada 3 poin di sini yang perlu kita sadari. Nantinya kita diminta pertanggungjawaban, identitas, tanggung jawab, dan harapan kita. Maka di sini ayat kuncinya pembahasan ini adalah sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik maupun jahat. Tadi sudah dipaparkan. Maka ayat ini bukan ancaman, melainkan panggilan serius untuk hidup dengan tujuan, di mana Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat Korintus, demikian juga kepada kita, mengingatkan bahwa ada saatnya setiap orang percaya akan berdiri di hadapan Kristus. Jadi ini perlu. Mengapa kita harus menghadap Kristus? Semua orang percaya, tanpa kecuali setiap orang percaya akan berdiri di hadapannya. Roma pasal 14 ayat 12 dan juga 1 Korintus 3 12 sampai 15. Anda boleh baca. Di mana saat kedatangannya, pengadilan ini terjadi saat Kristus kembali untuk umatnya. Yohanes 14 ayat 3, 1 Tesalonika 4, 14 sampai 17. Maka perjumpaan pribadi, bukan pengadilan massal, melainkan perjumpaan yang sangat personal antara kita dan Tuhan. Jadi ini poin yang ketiga, mengapa kita menghadap Kristus. Setiap orang percaya saat kedatangannya dan perjumpaan kita secara pribadi. Karena apa saudaraku yang terkasih? Karena Kristus sendiri yang menjadi hakim bagi kita. Kristus adalah hakim yang akan menilai setiap tindakan kita bukan dengan kekejaman tetapi dengan keadilan sempurna dan kasih yang tulus. Hal ini dapat dibaca di dalam Yohanes 5 ayat 22. Bapa telah menyerahkan penghakiman kepada anaknya. Dan 2 Timotius 4 ayat 8. Mahkota kebenaran tersedia bagi yang mencintai kedatangannya. Jadi jelas sekali dipaparkan di sini bahwa Kristus sendiri menjadi hakim bagi. Apa yang akan diuji? Tidak ada yang tersembunyi dari pandangan Kristus. Segala aspek hidup kita akan dinyatakan.
Tindakan tersembunyi, semua yang dilakukan dalam rahasia akan disingkapkan. Markus 4 ayat 22, Roma 2 ayat 16. Artinya tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, semua akan disingkapkan. Dan juga watak dan karakter kita, siapa kita sesungguhnya akan terlihat jelas nantinya di pengadilan. Roma 2 ayat 5 sampai 11. Perkataan kita, setiap kata yang terucap akan dipertanggungjawabkan. Matius 12 36 sampai 37. Dan perbuatan baik kita, kebaikan yang kita lakukan akan diakui dan dihargai oleh Tuhan. Jadi di sini tidak ada hal yang tersembunyi yang bisa kita sembunyikan, semua akan dipaparkan. Mari kita hidup transparan di hadapan Tuhan. Boleh kita mungkin bersandiwara kepada sesama kita, tetapi di hadapan Tuhan tidak ada yang bisa disembunyikan. Maka tindakan Allah akan nyata bagi kita. Tetapi di sini konsekuensi apa yang kita lakukan pasti itu akan ada konsekuensinya. Pengadilan tahta Kristus bukan untuk menghukum orang percaya, melainkan menyatakan apa yang telah kita lakukan. 1 Korintus 3 ayat 15. Mungkin ada kerugian atau rasa malu, namun bukan penghukuman yang kekal. Dan juga di sini dikatakan 1 Yohanes 2 ayat 28. Hiduplah di dalam Dia agar kita tidak malu saat kedatangannya. Jadi mari, perbuatan kita tetap ada konsekuensinya. Maka hakim yang adil itu adalah Tuhan sendiri. Jalan mana yang harus kita pilih? Nah, ini kita dituntut kembali bagaimana kita harus menjalani kehidupan kita selama kita ada dalam dunia ini. Tuhan memberikan kita hak bebas. Tetapi mari tentukan pilihan Anda. Mana yang Anda pilih? Setiap hari kita membuat pilihan dalam kata, tindakan, dan sikap hati. Jalan kita tempuh hari ini mencerminkan kepada siapa kita hidup. Jadi tiap-tiap kita diberikan pilihan hidup, mulai dari bangun sampai tidurnya kita. Mari kita laraskan pikiran kita kepada Kristus, supaya kita bisa memilih jalan yang mana yang harus kita putuskan atau jalani. Maka kita harus membuat satu tindakan. Kita mau untuk hidup yang baru atau ciptaan yang baru dalam Kristus. Supaya kita dapat perkenanan Tuhan. Tidak ada jalan lain, yaitu menjadi ciptaan baru dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi tidak ada keselamatan tanpa pertobatan, tanpa hidup baru. Kita bukan hanya diadili, kita juga dipercayakan pelayanan pendamai. Maka hal ini 2 Korintus 5, 18-20. Menjadi ciptaan baru berarti kita hidup yang diubahkan bukan oleh rasa takut, tetapi oleh kasih karunia yang memampukan kita. Jadi jelas sekali, harus mengalami perubahan atau ciptaan baru. Maka refleksi dan komitmennya. Renungkanlah bagaimana hidup kita. Bagaimana kita hidup hari ini mencerminkan iman kita kepada Kristus. Hidup untuk Dia. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia. 2 Korintus 5 ayat 15. Berjalan dalam terang. Mari kita dengan integritas bukan karena takut dihakimi, tetapi karena kasih yang mendorong kita. Jadi hal ini, komitmen mulai hari ini, aku memilih hidup bukan untuk diriku sendiri, tetapi untuk Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Jadi mari, ini menjadi refleksi dalam perenungan ini, mari kita ambil keputusan untuk fokus kepada Tuhan dan mempertanggungjawabkan kehidupan kita di hadapan Tuhan.